Sekarang saya lagi berada di lokasi persawahan, lokasi alam di Kabupaten Goa dan di tepatnya di Kecamatan Bontonompo. Sekarang saya bersama tokoh muda yang peduli lingkungan dan kebetulan profesi beliau bekerja dalam instansi Dinas Lingkungan Hidup. Ya, boleh perkenalkan nama? Ya, saya Darham Syah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, tadi kalau disebut sebagai tokoh muda, mungkin dari segi usia sebenarnya sudah tidak tergolong muda, tetapi semangatnya jiwa muda, tentunya muda, dan saya aktif memberikan inspirasi bagi orang. Jadi kebetulan saya certified executive coach. Saya banyak memberikan coaching kepada ASN, ya. Saya berikan coaching kepada ASN dan masyarakat umum secara gratis. Ya, jadi selain sebagai tugas pokok sebagai ASN dan dalam menunjang tugas pokok selaku ASN bagian dari pengabdian masyarakat, saya juga adalah profesional coach yang memberikan coaching gratis kepada masyarakat luas. Iya, tadi saya ikuti tadi pelatihannya buat anak-anak muda, ya saya sangat salut ya kan, bagaimana pembelajaran di zaman modern sekarang ini kan pembangunan kadang melupakan dampak lingkungan terlalu tidak diperhatikan sekarang, pembangunan kota itu yang memang sangat dibutuhkan ya kan ya itu kan karena kalau lihat sekarang pembangunan sekarang sudah tidak memperhatikan dampak lingkungan ya kan, dan ya bisa mengakibatkan ya bencana-bencana yang kita lihat sekarang. Kalau menurut daerahnya Kakak ya kan, Sulawesi Papua kan sangat luas. Iya, dengan hutan-hutan yang luas. Iya. Jadi dampak lingkungan itu terjadi. Jadi sebenarnya begini, ada yang disebut sebagai ego dan eko. Jadi ketika orang itu berpikir ego, mindset ego, maka itulah yang merusak. Nah, yang kita ingin bangun adalah eco mindset, artinya eko yang hidup selaras dengan lingkungan, dan sebenarnya itu adalah fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Wilson mengatakan dalam biophilia hipotesis mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk berasosiasi dengan semua bentuk kehidupan. Jadi pada dasarnya sebenarnya semua manusia itu cinta lingkungan, cinta alam. Hanya karena ada kepentingan lain atau ada karena gangguan-gangguan lain sehingga dia berubah dari fitrahnya yang sejatinya cinta lingkungan. Iya, bagaimana menselaraskan tuh eko dan eko ya kan, aturan-aturan mainnya ya kan, kita kan struktural dengan Pemda setempat, Pemda daerah, ya itu yang ya kan sinkron dari kementerian ya kan, biasa kan katuliat dari media kan kadang tidak sejalan gitu. Nah, iya baik. Ya, jadi kalau kita bicara antara eko dan ego dalam konteks ini adalah ego sektoral. Nah, setiap sektor punya tujuan-tujuan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jokowi menegaskan bahwa hanya satu visi pemerintahan, ya, visi Indonesia Maju. Ya, jadi sehingga dengan demikian bisa mereduksi ego-ego sektoral itu. Dan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba selalu berusaha untuk bisa mempertemukan semua kepentingan. Karena di lingkungan hidup itu adalah pertemuan banyak isu, ya, banyak isu, banyak kepentingan, dan kami memainkan secara cerdas peran itu, bagaimana artikulasi kepentingan publik, ya, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat itu di dalam undang-undang itu dijamin bahwa setiap warga negara itu berhak atas lingkungan baik dan sehat. Jadi urusan lingkungan adalah dijamin dalam konstitusi sebagai hak dasar, sama memanfaatkan peluang-peluang yang sudah dihadirkan di dalam undang-undang cipta kerja itu.
Iya, semoga itu ya selaras karena kan iya, karena ini bukan hanya untuk kita, buat anak cucu kita dan buat Indonesia ke depan. Karena kan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Iya, jadi itu yang sangat dijaga untuk kelestarian. Karena kan sepertinya bukan hanya tambang juga yang menghasilkan, alam pun sangat menghasilkan. Jadi ya seperti itu. Pengerjaan hasil lebih mahal itu rehabilitasinya ya. Itu yang mesti diedukasi gitu kan. Kalau menghasilkan hanya untuk merusak, itu lebih parah lagi ya kan. Mungkin ada harapan-harapan lebih luas lagi, bagaimana sinergi, bagaimana karena kan banyak berhadapan langsung, banyak melihat lokasi, bagaimana sih mungkin ada harapan-harapan lebih luas lagi yang bisa untuk memperbaiki lingkungan ke depan. Yang pertama dari pemerintah daerah, ya kita mengharapkan pemerintah daerah yang punya otonomi itu punya kepedulian yang lebih besar lagi terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan. Dan itu sebenarnya sudah mulai kelihatan lewat program Green Leadership Nirwasita Tantra. Kami menjaring bupati, wali kota, DPR provinsi, DPR D kabupaten kota yang peduli lingkungan, dan itu sudah mulai kelihatan. Nah, kita harapkan yang lain juga kita sama-sama untuk ikut. Itu yang pertama ya. Yang kedua dari sisi masyarakat ya, public society ya. Tentu kita harus berpikir peran apa yang bisa saya ambil ya, di bagian mana. Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Yang guru, marilah kita edukasi siswa kita ya. Yang dokter ya, tentu bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita bisa memainkan peran-peran itu. Nah, yang terakhir adalah penting adalah swasta, private sector itu kita dorong bagaimana dia berkontribusi untuk perbaikan lingkungan ya. Kita tahu sudah banyak sekali corporate social responsibility CSR itu untuk pendidikan, untuk kesehatan. Ya, nah ini dikaitkan lagi dengan lingkungan karena sejatinya sebenarnya antara lingkungan, pendidikan dan kesehatan itu terkait erat. Jadi kalau kita bisa membantu investasi misalnya swasta kita dorong untuk taman-taman kota. Nah, itu untuk lingkungan, tetapi sebenarnya untuk kesehatan juga karena hasil riset menunjukkan bahwa kota yang punya taman kota yang banyak itu penduduknya lebih sehat dan lebih bahagia hidupnya. Nah, kita dorong swasta untuk bantu pemerintah daerah, bentuk masyarakat untuk bangun taman-taman kota antara lain seperti itu. Iya, terima kasih mungkin ya kan, dan diharapkan sekali pimpinan daerah ya kan, anggota dewan dalam membuat sebuah perundangan sangat diperhatikan ya dampak lingkungan. Iya, mungkin itu kan daya hasil diskusinya dan kami sangat terima kasih dan insya Allah ini sangat berguna bagi masyarakat luas untuk Indonesia ke depan. Saya Ferry dari tim media Skak Channel, Skak TV melaporkan.